Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya, beranda untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini dengan penuh keyakinan dan pasti akan sukses. Senang sekali pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda lewat program kesayangan kita yaitu Beranda, yang akan memberikan dan menyuguhkan kisah dan juga cerita menarik serta edukasi yang bisa Anda petik nantinya setelah menonton program tersebut. Nah pemirsa, kita berbicara tentang bakat siogianya manusia. Di dalam dirinya itu sudah ada yang dikategorikan bakat dalam dirinya. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia telah dibekali dan juga dititik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan bakat. Di dalam bahasa Inggris dikenal dengan namanya innate capacity atau innate ability. Karena bakat tersebut hanya disematkan kepada orang-orang yang bisa bertanggung jawab atas bakat tersebut. Namun pemirsa, Anda perlu ketahui bahwa bakat tersebut bisa digali dan juga harus diasah dengan cara berkolaborasi dan juga harus berperan aktif yang namanya orang tua dan peran masyarakat lainnya untuk perwujudan dari bakat Anda dan penentuan kemana arah bakat Anda. Nah itu dia pemirsa, senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda. Tentu saja pemirsa, saya hari ini tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh rekan cantik saya yaitu Ziva Zahrianis. Ya, halo, apa kabar? Nah, pemirsa juga di rumah apa kabar? Nah, benar sekali ya, susah juga nih dalam masa pandemi COVID-19 ya. Banyak sekali kita kenal dengan kaum rebahan yang tidak upgrade diri. Tapi, narasumber kita hari ini Azril, dua-duanya adalah orang yang sangat-sangat bisa memotivasi kita dengan ceritanya yang sangat asik banget pastinya. Dan aku mau kenalin ke kalian semuanya ya. Dua narasumber kita hari ini bergerak dalam bidang public speaking. Yang satu master ceremony, yang satu lagi adalah motivator dan juga stand up comedian. Wah, luar biasa ya. Jadi kita bisa cari tahu, kita gali nih kira-kira tips and triknya supaya sukses ya untuk menjadi muda, berbakat dan juga bisa berkolaborasi sesuai dengan tema kita hari ini. Dan langsung aja kita kenalin dua narasumber kita di sini. Sudah ada Bang Putra Andika Siagian. Halo Abang, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Luar biasa. Dan satu lagi pemirsa, ada yang juga sama gak kalah ganteng dari Bang Putra ya. Ini di sini ada Ridho Alfiansyah. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik aja. Luar biasa. Aduh, kalau ngomongin soal public speaking ya kita nggak ada apa-apanya lagi di sini. Apa kita pulang aja? Biar mereka yang mandu acara. Ketika kita pulang, ada baiknya kita undang pemirsa melalui telepon interaktif kita untuk berkolaborasi dengan kita. Karena tema kita hari ini tentang adanya kolaborasi, bakat dan juga para pemuda. Anda bisa pemirsa untuk menghubungi kami untuk menyumbangsikan pertanyaan, mungkin cerita Anda juga di 0614146353. Kami tunggu pemirsa kehadiran Anda untuk berpartisipasi. Kami bisa tanya langsung kepada kedua narasumber hebat kami terkait dunia public speaking. Seperti kita ketahui pemirsa bahwa bakat tersebut sebenarnya ada kata innate capacity dan innate ability. Bagaimana cara untuk membentuk serta menentukannya, itu ada katanya tentang collaborative person. Harus ada orang yang mengguide-nya pemirsa. Oleh karena itu sudah hadir kedua narasumber kita yang bisa kita tanya dan juga kita curi ilmunya ya Ji. Dan sebelum nih kita cerita-cerita banyak hal ya, aku juga mau tahu dong kesibukannya. Sempat aku baca CV-nya ya pemirsa, kita sudah sempat baca CV-nya tuh, ya ampun panjang banget. Kalau dijelasin itu kayaknya 1 jam nggak cukup ya. Benar. Tapi kita pengen langsung dengerin ya, mungkin ya rikasan-rikasan yang dari sekian banyaknya kegiatan dan juga prestasi-prestasi yang sudah mereka miliki ini. Kita pengen tahu nih kebiasaan dan juga bagaimana aktivitas hariannya. Oke, kita mulai dari Bang Putra dulu terlebih dahulu. Halo Bang Putra. Halo, ya boleh dong kita. Ini Zizi tadi sempat ya baca-bacain CV-nya Bang Putra, itu banyak banget loh Bang Azril ya, luar biasa sekali. Dan apalagi di banyak kali Ji, nanti kita panggung kita. Dan masanya memang banyak sekali loh ini. Saya sampai bingung mau bahas yang mana saking banyaknya gitu kan. Dan bahkan mungkin kita bakalan nanti tanya-tanyain soal public speaking kali ya, supaya kita curi-curi ilmu ya. Betul banget. Dan kita langsung ke Bang Putra nih.
aktivitas saat ini apa nih Bang Putra? Saat ini Bang Putra selain mengajar public speaking, biasanya juga ada menjadi konsultan di beberapa perusahaan, konsultan pemasaran dan juga ada konsultan digital marketing gitulah kira-kira. Wah, luar biasa ya, masih muda juga nih, tapi sudah banyak sekali aktivitas-aktivitasnya. Dan kita juga pengen tahu nih, kira-kira sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak mana aja. Tapi sebelum kita tanyain ke Bang Putra lagi nih, kita pindah dulu ke Rido. Oke, nah Rido gimana nih kalau kesibukannya saat ini? Ya, terima kasih Bang Azril, Kak Zizi. Tentunya kesempatan yang luar biasa bisa diundang di program Beranda. Rido saat ini berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan berkegiatan sebagai yang sudah dibilang Kak Zizi tadi, Master of Ceremony. Benar. Wah, luar biasa ya. Jadi bergerak di bidang public speaking dua-duanya gitu ya. Tapi Ji, sebelum kita lanjut, ada juga hal yang ingin kita informasikan. Bang Putra ini kan terkenal sebagai public speaker hits Kota Medan. Nah, betul banget. Otomatis Siapa sih yang nggak tahu ya? masih muda, berbakat, dan dia tidak hanya mementingkan untuk pribadi dia untuk bisa mengembangkan talenta atau bakat yang dia miliki. Karena itu Bang Rido yang sebelah Gigi ini adalah produk dari beliau. Langsung dihasilkan dan luar biasa ya. Gak kalah bersaingnya loh. Ini di mana-mana kalau udah MC Rido Alfiansa. Jadi kayak gak ada orang lain apa di Medan ini. Tapi nggak apa-apa, itu bagus ya, nilai positif ya pemirsa. Yang mungkin nanti kita bisa tanya-tanyain kira-kira tipsnya seperti apa. Tapi sebelum kita ke tipsnya, tadi kan Bang Putra sempat juga nih ngobrol kalau ternyata dia tuh juga berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kita pengen tahu nih kolaborasi apa aja sih yang sudah dilakukan nih Bang Putra? Ya, biasanya perusahaan-perusahaan itu selalu meminta saya untuk menjadi konsultannya ya, konsultan pemasaran, karena kan dunia pemasaran ini tidak lepas dari kemampuan public speaking para karyawan gitu kan. Jadi kita di sana itu memberikan ilmu public speaking kita, bagaimana cara mereka untuk bisa direct selling, ya kan, cover selling dan soft selling, supaya apa? Supaya customer itu tidak merasa bosan dengan produk-produk mereka. Kadang kan begini, mereka membeli itu bukan hanya karena mereka itu suka kepada produknya, tapi mereka melihat siapa dan bagaimana cara menyampaikan kepada customer, seperti itu. Baik, yang artinya sudah sering menjadi tamu ataupun menjadi pembicara di tempat ataupun panggung-panggung handal. Nah, itu tadi Bang Putra sebagai perspektif awal untuk membuka tadi perbincangan kita. Saya langsung mau ke produknya, yaitu Rido. Berkaitan dengan bakat ini, kita ketahui bahwa sesungguhnya manusia telah disematkan oleh Tuhan itu atau dititipkan oleh Tuhan itu ada yang dinamakan seperti saya bilang tadi, innate ability and innate capacity. Sebagai teori pendidikan pun juga pasti ada menemukan hal tersebut. Bang Rido sendiri sebagai muda yang mana berbakat dan juga berkolaborasi, jika kita kaitkan bakat dan kolaborasi untuk generasi yang sekarang ini, seperti apa pandangan Abang? Ya, sangat benar apa yang dibilang Bang Azril tadi, bahwa seyokianya setiap orang memiliki bakat tersendiri. Dan tentunya inilah produk real dari Abang Putra sendiri. Kita kasih dong tepuk tangan untuk Bang Rido. Iya, dan tentunya terima kasih kepada mentor terdebes saya kalau saya bilang. Tentunya sejak di masa SMK, Abang Putra sudah membimbing dan membina Rido sampai saat ini bisa menjadi seorang Master of Ceremony dan bisa dikatakan juga public speaker yang handal. Betul sekali, luar biasa ya. Apalagi kebetulan memang satu aliran ya, sama-sama public speaking. Nggak aliran yang itu kan? Jangan yang aliran yang lain, cukup kayak gitu aja. Itu yang positif ya. Oke, nah kita mau nanya ke Bang Putra lagi nih, balik lagi. Ini Bang Putra sudah menghasilkan produk-produk yang luar biasa ya. Mungkin yang di sini adalah salah satunya yang bagian dari public speaking sebagai Master of Ceremony. Nah, sejauh ini sudah adakah anak-anak didiknya Bang Putra yang lain, dan gimana sih cara kita untuk memberikan motivasi? Apalagi kan Bang Putra saat ini adalah motivator juga ya pemirsa ya, for your information ya. Jadi pasti kalau untuk membangun capacity buildingnya seseorang ya untuk lebih maju lagi itu kan pasti butuh waktu. Dan gimana sih cara kita untuk membangkitkan nih semangat anak muda terutama, gimana nih Bang? Baik, biasanya kita melihat dulu, Bang Putra itu bisa melihat dulu ya, ada beberapa tes talent mapping namanya yang kita berikan. Kita melihat bakatnya apa. Ketika kita tahu bakatnya kuatnya di situ, berarti kan itu seperti yang Azril bilang tadi, itu pemberian Tuhan yang Maha Kuasa dan unik, tidak akan diberikan kepada yang lain gitu, hanya khusus untuk dia. Kalau kita fokus kepada bakatnya itu saja, dikembangkan, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Nah, jadi kita talent mapping dulu.
yang mana nanti setelah talent mapping kita kelihatan mana bakatnya, lalu kita latih aja di sana bakatnya. Walaupun memang ada dari faktor lingkungan juga bisa, kalau memang dia mau fokus gitu ya, mau bekerja keras, tetap pasti bisa. Cuman kalau dari talent mapping itu dia langsung sudah memang itulah jalan hidupnya gitu, itulah jalan dia untuk menuju sukses, maka itu kan lebih mudah. Seperti Rido ini dulu kan, waktu dengan Bang Putra dulu ikut gitu, memang beliau ini udah ikut beberapa seminar ya Do ya, ke beberapa seminar, dia di belakang lagi duduknya gitu kan, kemudian dia memberanikan diri untuk bertemu dengan saya, bahkan sampai datang ke rumah ya Do ya. Betul. Datang ke rumah gitu ya kan, ikut dulu lah Bang, ya ikut dia dalam kegiatan saya. Lama-lama saya lihat dia berbakat, saya beri kesempatan, 1, kedua, ketiga, dan sekarang ini sudah saya lepas lah gitu ya, sudah bisa mandiri ya kan, sudah bisa mandiri, bisa kuliah sendiri, bahkan terakhir itu membeli barang-barang mewah itu sendiri gitu. Dan saya bangga gitu kalau anak didik saya tuh jauh lebih hebat daripada saya, itu suatu yang sangat luar biasa, suatu kebanggaan kita ya. Betul. Dan nah itu kan tadi produk yang memang berkaitan dengan public speaking ya Bang, seperti Master of Ceremony. Tapi apakah ada nih anak didiknya Bang Putra ataupun siapapun yang sudah dimotivasi oleh Bang Putra itu yang introvert, yang nggak bisa ngomong, terus bisa nggak sih ada kemungkinan nih untuk dia lebih maju lagi untuk upgrade diri, bisa untuk jadi public speaker? Ini gimana nih Bang kira-kira? Biasanya yang seperti itu kita sarankan untuk menjadi dia bukan sebagai eksekutor di depan, tapi dia sebagai konseptor. Dia lebih banyak mungkin seperti kalau di dunia pertelevisian dia sebagai produser gitu ya, dia yang mengarrange. Kita kan butuh juga yang akan semua maju ke depan, jangan semua tampil ke depan, pasti ada di belakang juga yang bertindak sebagai panitia misalnya kan. Nah kalau memang bakatnya seperti itu ya kami kembangkan di situ gitu, karena itu bagian dari kita juga gitu kan. Dan memang banyak yang seperti itu, yang introvert ya, dia agak berani maju ke depan seperti itu. Pasti berbicara tentang bakat, pasti ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Pastinya tidak jauh dan tidak lepas terkait tersebut. Sebenarnya bagi pemirsa yang di rumah ingin mengetahui bakat tersebut, jika seseorang memiliki bakat, pasti keterampilan dan kemampuannya itu menjadi kelebihan yang ia punya dan jauh lebih hebat dibandingkan orang yang tidak mengenal bakatnya sama sekali. Yang seperti Bang Rido punya ini memiliki bakat yang sangat luar biasa. Apakah ada kesulitan dalam membranding diri atau membuka image terhadap bakat yang aku punya? Nah itu yang paling penting, indikator yang utama seseorang bisa berkembang sebagaimana mestinya dia punya bakat tersendiri. Yang disebutkan tadi Bang Azil sangat benar bahwa Rido sendiri yang dulunya introvert juga, yang Kak Zizi bilang tadi, Bang Putra menjadi indikator utama agar Rido bisa berkembang. Bagaimana Rido bisa tidak introvert lagi? Sama seperti halnya teman-teman yang lain pun memiliki jiwa yang sama. Tapi bagaimana Rido yang tinggalnya di daerah pesisir, tepatnya di Belawan, harus menjadi promotor untuk mereka yang di Belawan. Karena isu-isu sekarang adalah Belawan itu adalah kota yang kriminal. Jadi bagaimana cara Rido bisa memberikan energi yang positif kepada semua muda-mudi Belawan agar Rido bisa mampu memberikan energi yang positif tersebut. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kedua Keren narasumber banget kita. Ya, betul-betul. Nah pemirsa, masih banyak diskusi dan bincang hangat kami terkait tema kami dan juga kepada kedua narasumber kami. Untuk itu kami minta kepada Anda tetaplah di Beranda. Selamat tinggal kekasihku, aku pergi untuk sementara. Aku ingin engkau bersabar menungguku hingga pulang ke pelukmu.
Perjalanan jauh yang telah ku tempuh tak mengurangi rasa rindu ini. Aku ingin lekas segera memelukmu lagi. Takkan mudah untuk diriku meninggalkan di kau sendiri. Aku harap engkau mengerti. Ku berjanji untuk cepat kembali. Perjalanan jauh yang telah ku tempuh tak mengurangi rasa rindu ini. Aku ingin lekas segera memelukmu cinta. Oh, luas samudra yang ku arungi takkan menghalangi niatku untuk pulang. Aku ingin lekas segera memelukmu lagi. Aku ingin lekas segera memelukmu lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program kesayangan kita yaitu Beranda. Kami masih menunggu kehadiran Anda untuk memberikan sumbangsi berupa pertanyaan dan juga cerita menarik Anda terkait tema kami hari ini di 0614146353. Nah pemirsa, kita tadi sudah banyak sekali discuss dengan kedua narasumber kita terkait bakat. Kalau kita berbicara bakat ini ada pasti identik dengan pendidikan. Seperti dalam buku Education and Democracy oleh filsuf ataupun teoritis dari John Dewey mengatakan bahwa ada yang dikategorikan pendidikan ini teorinya bersifat konstruktif, yang artinya membangun serta mengembangkan. Tentu saja dalam pendidikan ini ingin membangun pelakunya ataupun anak didik tersebut untuk memiliki namanya bakat ataupun potensinya sendiri. Layaknya narasumber hebat kami hari ini yang bernama Bang Rido ini tidak hanya berbakat tapi juga berpendidikan. Kalau melihat Bang Rido, selain berbakat yang Abang miliki ini MC dan juga katakanlah tadi berkaitan dengan dunia public speaking. Iya. Di dalam dunia pendidikan sendiri, sejarah membuktikan bahwa Abang menjadi duta pendidikan Sumut 2021 yang artinya memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk menunjukkan who you are in front of a lot of people, right? Itu bagaimana Abang mendefinisikan terkait bakat dan juga pendidikan yang Abang miliki saat ini? Luar biasa Bang Azril, ini akan sejarah membuktikan. Luar biasa apa yang catat ya di sejarah ya. Sejarah, iya. Luar biasa gelar yang Rido dapat saat ini adalah sebagai Duta Pendidikan Sumatera Utara tahun 2021. Wow, hingga saat ini. Nah, Rido yakini bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan, dan penuh dengan kekuatan. Wow. Di situ saya yakin bahwa masa muda adalah masa yang penuh perjuangan. Proses demi proses Rido hadapi hingga akhirnya pada bulan 3 di 2021 mendapatkan gelar sebagai Duta Pendidikan Sumatera Utara tahun 2021. Baik. Istilah dengan kalau kita berkaitan atau mengaca dengan dunia pendidikan di luar negeri sana ada kategori figurative language. Istilah golden age. Apakah setuju yang Anda rasakan sekarang? Istilah itu pasti sangat setuju karena tatkala kita melihat bahwa di era digital sekarang banyak seluruh anak muda yang belum memahami apa itu tentang sosial media. Baik. Di sini kita bisa pelajari bahwa setiap anak muda kitalah sebagai orang yang diminta karena ada jabatan Duta Pendidikan Sumatera Utara bisa mengedukasi bukan hanya tentang pendidikan. Soal pendidikan bukan tentang sebagai guru, bukan sebagai dosen, tapi pendidikan sangat luas, sangat melebar. Di sini saya yakini bahwa setiap program yang ada itulah pendidikan, maupun itu tentang UKM,
terkait tentang bagaimana citra membangun diri sebagai orang untuk membiasakan agar ia mampu menjadi orang yang Bermanfaat. baik, yang Bermanfaat, sukses, ya. dan tentunya di sini kita bisa memberikan efek positif kepada semua orang. Let's give him applause. Wow, luar biasa ya, dan bisa memberikan efek itu yang sangat poin pentingnya ya Azril, Benar apalagi sekali. ya banyak sekali ini terutama dalam masa pandemi COVID-19 ya, banyak sekali kaum-kaum rebahan yang tercetak nih karena akibat kebiasaan yang malas, juga tidak mau upgrade diri. Tapi di sini pemirsa, Ridho sangat berbeda dari hal tersebut ya, dia mampu menggebrakan semangatnya untuk lebih maju lagi untuk upgrade diri, dan tentunya tidak terlepas dari seorang mentornya. Benar Nah, sekali. kita bakal tanya ke mentornya ini. Mentor, Pak Mentor ini ya. Saya panggil Pak Mentor. Baik, nah Pak Mentor ini. Jadi beneran panggil Pak Mentor nih jadinya Bang saya. Mentor aja, Bang Mentor. Baik, nah Bang Putra nih, saya mau nanya. Untuk membangun bakat seseorang, itu sebenarnya umur menentukan nggak sih? Apalagi ya banyak sekali mungkin yang terlambat ya, banyak yang tidak juga mengenal nih bakatnya, terus juga nggak mengenal potensi dirinya dan mungkin terlambat. Apakah umur menjadi patokan ini Bang Putra? Bagi Bang Putra sebenarnya tidak, karena bakat itu kalau kita teliti, menurut penelitian lah ya, 15% itu bakat itu tidak akan berubah, tapi ada 85%-nya lagi itu faktor lingkungan gitu ya kan. Jadi kalau berdasarkan umur atau usia kita sampaikan ya, kalau memang sudah diketahui bakatnya, bahkan di umur seperti Bang Putra inilah ya, ternyata bakatnya itu baru diketahui beliau di umur yang sudah 35 misalnya, tapi udah terlambat nih, enggak, saat itu langsung dipacu, saat itu langsung digeber gitu ya kan, maka nanti akan kelihatan itu ternyata kemampuan seperti ini. Memang ada rasa bersalah pasti, oh iya ya kenapa enggak kemarin itu aku segera tahu gitu ya kan, mungkin di usia SMA, remaja gitu ya kan, tapi nggak apa-apa, yang namanya rezeki kan kita tahu, tidak ada yang tahu gitu ya, bisa jadi ada yang sukses umur 20 tahun, ada yang sukses umur 30 tahun gitu ya kan, itu semua kan sudah dicatat ya kan, tapi tugas kita adalah berusaha, berbuat terus, dan contohnya Ridho sekarang ini sangat cepat ya, karena saya tengok lain daripada yang lain lah. Kalau Ajro sama Zizi melihat lingkungan beliau gitu ya di Belawan itu ya, itu jangankan untuk sukses ya, untuk belajar saja gitu ya kan, mereka itu kemauannya kurang gitu ya, sangat kurang gitu. Nah jadi Ridho ini yang mendatangin kita gitu kan, jadi saya senang gitu dengan melihat anak yang mungkin di daerah yang tertinggal gitu ya kan, dia mau ikut kepada kita gitu, ikut apa yang kita sampaikan dan ikut arahan kita gitu ya kan. Ya alhamdulillah kan dia sudah membuktikannya, dan dia menjadi unggul ya, ibaratnya menjadi satu mutiara dari banyak butiran debu yang lain. Wow, luar gitu biasa kira-kira. ya. Dan Ridho sendiri nih sudah menjabat sebagai duta pendidikan, dan tahu sendiri ya lokasi lingkungan sekitar rumah ya itu adalah lingkungan yang mungkin jauh dari hal itu gitu ya. Tapi sejauh ini nih sudah ada progres kah yang sudah Ridho lakukan sebagai seorang duta untuk memberikan yang terbaik di lingkungannya? Ya, tentunya Ridho sebagai Duta Pendidikan Sumatera Utara tahun 2021 tidak bisa berjalan sendiri, harus memiliki kolaborasi di setiap ormas-ormas yang ada. Di situ dilihat bahwa ada organisasi yang namanya KPPBD, di mana mereka bisa membuat program-program untuk ibu-ibu janda khususnya atau kaum duafa, agar mereka dibimbing untuk membuat kerupuk. Nah, karena KPBD ini beralokasinya di Bagandeli, daerah laut tentunya, mereka membudidayakan ikan-ikan yang bisa dijadikan bahan olahan untuk kerupuk tersebut. Maka dari itu, ibu-ibu yang ada di Kelurahan Bagandeli sudah menumbuhkan daya tarik juang sendiri, dan mereka saat ini sudah mandiri dengan usaha yang sudah dibimbing saat ini.
Oh, luar biasa ya, artinya sudah ada progres dari seorang duta ya untuk membenah lingkungannya sendiri, karena memang harus mulai dari yang terkecil dulu ya pemirsa, dari yang paling kecil hingga akhirnya memberikan efek ke masyarakat yang luas. Baik. Ya. Saya mau bertanya ke Bang Putra yang sudah memiliki kapasitas jam terbang di dunia motivator, public speaker. Berbicara tentang tema kita ini, bakat muda dan berkolaborasi. Seyogianya, bakat tersebut ada kategori perwujudan, pembentukan, dan juga penentuan. Sebenarnya, seberapa fungsikah kolaborasi antara si pemilik bakat dan juga orang yang menemukan bakat? Nah, begini Azril. Bakatnya itu mungkin di A saja, begitu ya kan. Sementara kan untuk dia mencapai kesuksesan itu dia butuh B dan C dan D gitu ya kan. Nah, itulah guna kolaborasi tadi. Saat ini kita tak perlu tahu banyak ilmu, kita cukup satu saja dan kita fokus di situ dan jadi ahli di situ. Kemudian orang mengenal kita di situ, timbullah branding kita. Seperti saat ini Ridho Alfiansa memang dia MC gitu ya kan, dia pembawa acara gitu ya kan, mungkin kedepannya jadi host nanti gitu ya. Nah, jadi timbul branding itu. Nah, kelemahan-kelemahan beliau misalnya nih, beliau itu tidak berbakat untuk make up misalnya gitu ya kan, tidak berbakat untuk mendesain baju. Nah, itu yang ditutupi oleh si B, si C dan si D tadi gitu kan. Itulah guna kolaborasi tadi. Jadi saling menguntungkan, betul ya? Saling menguntungkan, tidak hanya semuanya Ridho yang ngerjain gitu kan. Malah nanti dia repot. Ya kan, mau kegiatan dia yang nyiapin sendiri, dia yang jahit bajunya sendiri, dia yang nyiapin make upnya sendiri. Itu kan repot. Rezeki juga kan harus dibagi. Pasti. Ya kan, ketika beliau dapat job, maka nanti rezekinya akan dibagi ke yang B, si C, si D lain. Nah, berputarlah perekonomian kita seperti itu. Baik. Bila kita kaitkan dengan perspektif tadi Bang Putra dengan si Bang Ridho ini, saya ingin bertanya kesibukan menjadi MC, public speaker dalam panggung-panggung ataupun katakanlah big stage tersebut, bagaimana untuk men-spare time-kan pendidikan dan juga kesibukannya saat sekarang? Bisa dibilang bahwa ketika ada project untuk nge-MC, tentunya Ridho sebagai mahasiswa PPKN UMSU harus mementingkan perkuliahan dulu. Pendidikan dulu. Pendidikan dulu. Nah, karena pendidikan itu yang paling penting. Dikutip juga dari the founding father kita, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beri aku 100 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Wow. Berikan aku 10 saja pemuda, akan kuguncangkan dunia. Di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa anak muda itu dilibatkan dengan pendidikannya terlebih dahulu. Kalau tidak ada pendidikan, maka Indonesia ini akan hancur. Kita kasih tepuk tangan. Luar biasa, poin penting ya. Yes. Pemuda adalah penggerak, motor penggerak, agent of change yang menjadi faktor utama untuk pembangunan bangsa. Yes, masih berbicara dan berdiskusi pastinya dengan narasumber kami pemirsa, tapi kami mau rehat sebentar pemirsa dengan satu lagu yang dipersembahkan oleh Follow Band. Silahkan Bang Fah. Kau dan aku tercipta oleh waktu, hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama, merajut kasih, menjalin cinta, berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Oh, berdua bersamamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Oh, kau dan aku tercipta oleh waktu, hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan
Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang menyimpan aneka keindahan. Berbagai bangunan bersejarah yang bertengger penanda Medan sebagai kota wisata. Kekayaan kulinernya dipastikan akan memanjakan lidah kita. Toleransi masyarakatnya memberi kesan Medan kota berbudaya nan harmoni. Gemerlap Medan di waktu malam menjanjikan lebih dari sekedar kehangatan. Ini Medan, Tanah Deli, berjuta pesona. Yes, terima kasih pemirsa dan juga 3 kata untuk beranda hari ini, WOW. Wow, so excellent hari ini pemirsa dengan narasumber hebat kami. Tadi masih berbicara tentang bakat, pasti bakat ini harus ada yang dinamakan wadah untuk pembentukannya. Zi, berkaitan dengan bakat ini, ada wadah yang harus kita bahas yang kita sinergikan dengan istilah kolaboratif stage itu. Jadi mau bertanya tentang berkaitan dengan kolaborasi atau wadahnya langsung ini? Ini aku penasaran banget, pertama nih Bang Azril ya, Bang Putra ini ternyata adalah bukan lulusan mahasiswa komunikasi nih, justru teknik elektro, tapi dia bangun manajemen ya, yang untuk menjadi wadah untuk anak-anak muda yang di bidang yang mungkin agak jauh nih ya, bukan mungkin lagi, tapi memang jauh banget, dan itu yang buat aku penasaran gimana nih, apa aja sih yang dipelajarin di manajemennya Abang itu sendiri? Nah, paling utama itu memang public speaking. Jadi karena kan sekarang ini skill public speaking ini di seluruh lini dibutuhkan. Walaupun kita bekerja di belakang meja, tapi tetaplah kita kan menerima tugas itu melalui speaking ya kan, pembicaraan. Nah ya kan, jadi itu menjadi hal yang mendasar. Walaupun dia introvert, maka kita harus kita latih public speaking, kemampuan dia berbicara. Tidak di depan umum, namanya interpersonal skill. Jadi dia berbicara antar sesama temannya atau kepada orang tuanya atau kepada atasannya, dia harus memiliki skill-skill public speaking itu. Baik, nah untuk sejauh ini nih Bang, bagaimana sih cara Abang sendiri nih, kan di manajemen itu banyak nih yang dipelajarin ya, dan juga kesibukan yang Abang tekuni saat ini juga bukan cuma satu, tapi berbagai macam kegiatan nih. Cara bagi manajemen waktu yang paling tepat nih, yang bisa mungkin anak-anak muda belajar ya dari Bang Putra nanti. Seperti apa nih Bang, cara manajemen waktu supaya kita tuh bisa ngerjain semuanya, tapi semuanya itu benar-benar fokus gitu ya. Gimana nih Bang? Nah, sebelum saya bahas itu, saya mau bahas dulu kenapa ada putra manajemen gitu ya kan. Putra manajemen itu ada karena keterbatasan saya untuk hadir dalam satu waktu ke banyak event. Jadi karena job yang masuk itu banyak, maka kita bentuk sajalah manajemen. Kebetulan saya juga punya anak-anak didik, jadi kita berikan kesempatan bagi yang sudah terbaik Azril Rizzi, kita berikan mereka maju, ya kan. Kebetulan semakin lama semakin banyak ini panggungnya, maka setelah itu ya udah kita rekrut aja gitu kan, kita rekrut, kita latih, kita didik supaya apa? Supaya jangan Bang Putra aja gitu kan. Kalau bisa yang adik-adik ini pun maju gitu. Produk Bang Putra yang berkembang betul. ya. Yes, karena kan sekarang tuh regenerasi ya, jadi berganti-ganti, nggak kita aja, tapi kita juga harus bangun nih anak-anak muda yang di bawah kita untuk juga maju upgrade diri. Tuh, sementara kalau untuk masalah membagi waktu tadi, sebenarnya kunci utamanya itu adalah dibangun pagi. Bang Putra itu sejak 10 tahun terakhir itu sudah terbiasa bangun itu dari jam 4 pagi. Wow. Dari jam 4 pagi itu kita setting memang sudah di situ sudah sholat tahajud, sudah mandi, bangun sholat subuh gitu ya. Kemudian sarapan, jadi cepat gitu. Kalau bisa sebelum matahari terbit kita sudah bangun, karena secara teori fisika, bawa teori fisika nih ya kan. Bagus nih ya, anak pro banget. Ada energi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di waktu subuh itu. Itu adalah sinar putih pertama. Kalau kita bangun di situ, kita sudah keluar di situ, maka energi itulah yang bisa membawa kita itu satu hari itu selamat dan sukses, begitulah kira-kira. Itulah cara Bang Putra untuk membagi waktu.
kita sudah tadi berbincang luas terkait bakat ini, bagaimana untuk kedepannya bakat ini bisa dilatih dan juga didapatkan. Namun ada juga quote yang sangat menarik. The key becomes the successful persons is the prayers role of parents. Peran doa orang tua adalah menjadi kunci kesuksesan dari anak tersebut. Sealami bakat apapun yang kamu miliki, kalau orang tua tidak berperan aktif dalam mendukung kesuksesanmu, it just about nothing to do. Bagaimana Ridho untuk peran aktif orang tua dalam memberikan kesempatan juga untuk mengembangkan bakat Ridho? Ya, terima kasih Bang Azril. Sebelum ke situ, tentunya banyak sekali Kak Ziva, Bang Azril, manajemen di Kota Medan ini. Banyak sekali. Nah, yang menjadi pembeda di Putra Manajemen sangat mengutamakan, and the most important things is communication. I believe about it. Dan yang paling terpenting, saya tersentuh dengan apa yang dikatakan khotib Jumat tadi, bahwa Allah sangat dekat kepada seorang hambanya. Allah sangat dekat kepada seorang hambanya. Korelasinya dengan apa yang dikatakan Bang Azril, orang tua sebagai pendukung, orang tua sebagai penunjang kita untuk maju lebih tahap lagi. Maka dari itu proses by step itu yang menjadi kita tetap semangat tegar dalam menjalankan kehidupan. Dan saya percaya doa orang tua adalah doa untuk kekuatan seorang anak. Baik, sangat mustajab sekali untuk doa orang tua tersebut. Allah, ridho orang tua. Benar. Jiji berada di sini, Bang Ridho berada di sini, Bang Putra berada di sini, dan saya berada di sini adalah cakupan dari peran dan pastinya doa-doa orang tua kita. Pemirsa, kami masih berbincang hangat masih dengan narasumber hebat kami, kedua narasumber yang memiliki komunikasi dan juga kemampuan yang sangat tinggi dan juga hebat. Tapi kami rehat sebentar ya, pemirsa, dan tetap saksikan di Beranda. Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati, tak akan ku ragu lagi. Ku jaga sampai ke ujung nadi, takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti, cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Oh, tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi, takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti, cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Ini perjalananku di tanah purba nan melegenda. Menjelajah jejak kejayaan masa lampau. Penuh ragam budaya yang berpadu harmonis.
Takjub akan pesona alam yang selalu terekam angan. Menemukan pesona tersembunyi bagi petualang. Sumatera Utara, indah bineka, berpadu, elok panorama. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program kesayangan kita, yaitu Beranda dengan kedua narasumber kami pada hari ini. Pemirsa, berbicara tentang apapun, pendidikan menjadi hal yang paling krusial. Sama dengan pendapat dari mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela mengatakan, the greatest weapon to change the world is by an education. Yang artinya senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia ini hanya melalui dengan pendidikan. Sesukses dan sebakat apapun orang, pasti pondasi awalnya harus melalui dasar pendidikan. Oleh karena itu, pemirsa, hari ini narasumber kami ini pasti orang yang fokus juga terhadap pendidikan. Bang Rido, selaku Duta Pendidikan Sumatera Utara 2021, mungkin ada yang bisa disampaikan ataupun giving some advisement to the watchers today, apa yang bisa Abang kasih pesan kaitan dengan bakat dan juga harus fokus kepada pendidikan? Simple and detail. Kita yakini bahwa pendidikan itu apa yang dikatakan Nelson Mandela tadi, bagaimana kita mengubah dunia, tentunya dengan pendidikan. Sangat betul apa yang dikatakan Bang Azril. Di sini saya mengatakan bahwa untuk menginformasikan kepada seluruh khalayak yang menonton pada hari ini, yakini, harus berjuang tekad, dan tentunya diiringi dengan doa. Coba, coba, dan terus mencoba. Baik, kita kasih tepuk tangan dong. Dan memang pemuda itu ya harus memiliki kegiatan positif supaya tidak tersibukkan dengan hal-hal negatif dan juga sia-sia, Azril. Betul sekali. Dan juga kita juga pengen dengar nih statement dari Bang Putra nih sebagai seorang pendidik lah ya, yang sudah menghasilkan banyak sekali orang-orang hebat ya, yang sudah hebat-hebat, contohnya sudah ada di sini langsung dibawa ya. Nah, seperti apa nih Bang melihat anak-anak muda sekarang ini? Apa perasaannya Bang Putra sendiri? Ya, kalau Bang Putra pengennya sih sebenarnya mereka ini selalu berkolaborasi gitu ya. Jangan mau sukses sendiri gitu kan. Karena ada kata Imam Syafi'i, kalau kau ingin berjalan cepat maka berjalanlah sendiri. Memang cepat sampai, tapi kalau kau ingin berjalan jauh maka berjalanlah bersama. Sekarang ini kan cita-cita yang kita inginkan, goalnya kan masih jauh gitu. Jangan cepat bangga, belum apa-apa sudah tepuk dada gitu ya kan, merasa hebat. Enggak, kita punya kelebihan, di saat kita punya kelebihan itu sesungguhnya di situ juga lah kelemahan kita. Maka ditutuplah dengan kolaborasi. Makanya tema kali ini muda, berbakat, dan berkolaborasi. Baik, masih ada waktu kita berbincang dengan narasumber hebat saya ingin beralih lagi ke Bang Rido. Bang Rido, orang yang hebat atau orang yang sukses adalah orang yang mampu untuk mengukir satu planning ke depan lebih awal daripada orang sebelumnya. Ke depannya, what's your planning about? Orang tidak pernah tahu bahwa seorang Rido ini memiliki planning yang begitu besar di depan. Yang tahu hanya Rido Alfiansyah, yang tahu hanya kedua orang tua. Tapi bagaimana caranya, apa yang disampaikan oleh mentor Rido, keep be humble, tetap rendah hati. Apapun itu yang menjadi tujuan sekarang, harus tetap rendah hati. Maka kata Bang Putra tadi bilang bahwa jangan bangga tentang kesuksesan sekarang. Ini bukan soal bagaimana kita, tapi ini soal bagaimana cara kita bisa membawakan diri untuk bisa mengedukasikan lagi kepada seluruh orang. Tapi percayalah, setiap kita berproses, hambatan-hambatan pasti dilalui. Maka dari itu, maka jangan pernah putus asa. Lalui hambatan tersebut, maka yakinilah ketika kita berdoa, ada kedua orang tua di samping kita yang mendoakan kita. Percaya, yakini, maka setiap usaha yang kita lalui
pasti akan terjadi. Baik, menarik sekali Ji. Sama dengan kaitan dengan perkataannya tadi adalah keep being humble, itu yang menjadi utamanya. Sama orang yang berpendidikan juga harus kita kolaborasikan dengan teori ataupun dengan katakanlah pengalaman-pengalaman dari orang-orang terdahulu kita. Bang Rido tadi memasukkan tentang teori pendidikan behavioristik, yang artinya dalam apapun bentuk kita, dalam apapun aktivitas kita, kita wajib untuk memasukkan behavior tersebut untuk bersinergi dan berkolaborasi bagus dengan orang-orang sekitar kita. Iya, betul sekali. Dan belajar itu bukan hanya dari pendidikan saja, bukan dari sekolah formal saja, tapi dari orang lain, sharing dari orang lain juga bisa jadikan pelajaran nih. Itu makanya Bang Putra sendiri buat manajemen untuk menjadi wadah para generasi muda untuk banyak belajar, mengeksplor diri, dan pastinya pemirsa harus ya buang jauh-jauh keluhanmu dan pikirkan yang terbaik, eksplor diri terus, gunakan waktumu di usia muda. Sukses itu sangat penting sekali ya, jangan sampai kalian sukses di waktu tua nanti gak bisa manfaatin lagi dan gak bisa menikmati lagi. Benar Betul sekali Ji, sama dengan opening statement saya tadi, tidak perlu khawatir karena sebenarnya bakat itu telah disematkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk perwujudan kasih sayangnya kita. Ada innate capacity dan innate ability untuk pencapaian dalam hidup. Bang Putra, sekali lagi Bang, bagaimana untuk bisa anak muda di sana bisa mengetahui you have a talent? Tips and triknya mungkin Yes. Triknya itu adalah mencoba dan terus mencoba, berani gitu ya. Karena ada satu quote sebagai penutup mungkin ya. Quote itu mengatakan begini, keberhasilan itu tidak ada di alam rencana, tapi ada di alam tindakan. Maka terus bertindak, terus berbuat, maka nanti Tuhan yang akan memberikan, menganugerahkan. Kesuksesan itu bukan kita yang mencari atau mendapatkan, tapi adalah pemberian dan rahmat yang Maha Kuasa. Seperti itu. Baik, dari Rido menambahannya, boleh? Boleh terakhir, mungkin ini ungkapan hati. Ungkapan ungkapan hati. hati berarti tulus dari hati ya. Betul. Ungkapan hati, dan tentunya orang tua saya pasti menonton ini. Saya akan mengungkapkan, Mak, ya, ini anakmu. Jangan pernah khawatir apa yang Rido buat. Insya Allah, apa harapan Rido pasti untuk kedua orang tua. Doakan Rido, maka Rido akan berhasil. Baik, terima kasih. Tetap ya, walaupun udah sukses tetap harus ingat dengan orang tua. Benar karena orang sekali, tua Ji. memberikan peran penting ya. Mulai dari kecil kita didik sampai dia besar kita dikasih fasilitas, bekal, ilmu, Benar. dan juga akhlak yang baik tentunya. Baik, maka dari itu pemirsa, ketahuilah bakatmu, hargailah orang tuamu, kolaborasikanlah dirimu dengan sekitar, maka kesuksesan akan menjadi milikmu. Pemirsa, terima kasih atas partisipasi Anda telah menyaksikan program kesayangan kita yaitu Beranda, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bang Rido dan juga Bang Putra yang telah menghabiskan waktunya berbincang dengan kita, ya benar ya Ji? Dan banyak sekali kita pasti ilmu-ilmunya. undang pemirsa lagi di next episode selanjutnya dengan tema dan juga narasumber hebat kami. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah mudah termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Oh, kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa.
berbeda.